Oke, suara saya masuk enggak? Masuk, Pak. Oke, suara saya jelas ya? Mohon maaf Pak, suaranya kurang begitu jelas. Kurang jelas, bentar. Kalau gini, sudah jelas atau belum? Oke, sudah masuk apa belum? Oke,
Oke, suara saya delay nggak? Saya pakai HP soalnya. Oh, sudah, Pak. Udah, Sudah, Pak. nggak delay ya? Aman, Pak. Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu sehat. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang tenses, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu penjabaran. Hari ini kita akan bahas tentang modul. Jadi apa yang kemarin kita bahas di tenses kan ada beberapa hal yang memakai model. Nah ini di materi ini kita bahas model itu seperti apa sih dalam bahasa Inggris. Seperti biasa untuk penjelasan saya tidak akan menggunakan bahasa Inggris full, jadi mungkin nanti saya mix di tengah-tengah atau sedapatnya karena ya kalian bukan di prodi pendidikan bahasa Inggris ya, jadi mungkin kalau saya nanti full bahasa Inggris mungkin agak sedikit ribet. Kemudian untuk kali ini mungkin saya off cam dulu, jadi biasanya kamera saya on, hari ini saya off cam dulu karena kebetulan saya ada di kampus, ada sedikit kegiatan, jadi dan laptop saya kebetulan yang saya gunakan untuk online itu tidak saya bawa, jadi ini laptop kerja bukan laptop yang biasa buat online di rumah, jadi mungkin kalau saya off cam mungkin nanti agak berat di aplikasinya atau mungkin nanti sedikit delay. Oke, overall materi kemarin sudah saya upload di Elma. Ada dua ya, ada model verb kemudian ada model auxiliaries. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, dua-duanya sama. Cuma yang satu lebih lengkap penjelasannya, yang satu lebih banyak ke contoh-contohnya. Jadi intinya sama. Oke, mungkin share screen saya agak sedikit delay ya, karena ya internetnya juga kurang begitu bagus. Oke, di model di bahasa Inggris, kenapa ada model, kenapa ada to be? Jadi sebenarnya ada dua hal yang bisa kita gunakan sebagai pengganti verb. Kalau kemarin di tenses itu ada ada to be sebagai pengganti verb atau sebagai kata sambung dari verb. Kemudian ada namanya model. Model ini tentu berbeda dengan tenses yang ada, dengan to be yang ada di tenses. There are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Jadi kalau to be kemarin itu tidak berarti apa-apa selain hanya untuk menghubung dan menentukan waktunya, apakah itu present atau apakah itu past, apakah itu future atau itu continuous dan sebagainya. Jadi hanya berarti kepada tensesnya. Tetapi ketika kita menggunakan model di bahasa Inggris, tentu setiap model itu punya meaningnya sendiri, punya artinya sendiri. Artinya apa? Di situ kalau kalian buka yang models yang pertama atau materi yang pertama, di situ jelas ada beberapa hal berkaitan dengan berkaitan dengan fungsi dari setiap model yang digunakan. Kebanyakan model yang dipakai atau yang sering digunakan itu menunjukkan ability atau keahlian yang keahlian yang sebenarnya bisa kalian lakukan. Kalau diungkapkan dalam bahasa Inggris maka dia pakainya biasanya model-model seperti itu. Di situ kalau penjelasannya there are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning. Jadi intinya penggunaan model itu adalah untuk menambah artinya, untuk lebih menekankan kepada artinya dalam verbnya. Jadi
I can speak, ya sorry, I speak bisa, I can speak tentu artinya juga nanti berbeda. Jadi saya bicara dengan saya bisa bicara tentu artinya juga nanti akan berbeda. Kalau yang pertama I speak menunjukkan kegiatannya, maka di I can speak itu menunjukkan ability-nya bahwa saya bisa berbicara. Oke, di situ ada beberapa model yang mungkin sering kalian gunakan, ada can, ada can, bentuk pasnya could, kemudian ada may, bentuk pasnya might, kemudian ada must, kemudian ada shall atau should, kemudian ought to and will atau would. Jadi nanti tergantung penggunaannya apa, apakah past atau apakah present. Oke. Peletakannya model selain untuk pertanyaan, kalau pertanyaan nanti modelnya pasti ditaruh di depan, tetapi untuk pernyataan atau kalimat model itu biasanya ditaruh setelah subjek sebelum verb. Jadi kalau ada tambahan nanti di tenses, ya tensesnya mengikuti I would have been dan sebagainya, kemudian I will apa dan sebagainya. Jadi subjek, model dan verb. Jadi letak modelnya itu pasti di antara subjek dan verb. Tidak mungkin model itu setelah verb atau sebelum subjek. Kalau sebelum subjek itu namanya nanti bukan pernyataan, tapi sebuah pertanyaan. Tetapi kalau bentuknya pernyataan pasti letaknya setelah subjek. Contohnya di situ ada Mary could play the piano, kemudian they do not accept conjunction, they do not need another auxiliary verb. Jadi any conjugation, kemudian they do not need other auxiliary verb dan sebagainya. Jadi satu auxiliary itu hanya berlaku atau hanya bisa digunakan untuk satu jenis pernyataan ya. Jadi tidak mungkin kalian menggabungkan antara can and will, kemudian could and would dan sebagainya. Jadi satu pernyataan atau satu statement atau satu kalimat itu hanya menggunakan satu model auxiliaries. Kecuali kalimat itu adalah kalimat majmuk. Kalimat majmuk pun itu biasanya hanya menggunakan satu models. Jadi jarang sekali ada double models. Oke, bedanya dengan to be seperti di kemarin, kalau ada beberapa kalimat yang menggunakan do atau does, kemudian ada jamak, kemudian ada singular. There is no s in a singular. Jadi ada beberapa kata atau verb yang harus menggunakan s, ada kata verb yang tidak harus menggunakan s. Seperti ketika di subjeknya adalah he, she, it, maka verbnya harus menggunakan s. Tetapi ketika menggunakan model, modelnya itu nggak perlu pakai s. There is no do and does in the question. Jadi kalau question, kalau ada kalimat do you would like to come with me di situ, maka do-nya itu sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi langsung would you like to come with me dan seterusnya. Jadi do-nya tidak usah dipakai, nggak apa. Kemudian there is no done and doesn't. Otomatis karena s-nya tidak ada, kemudian do and does-nya tidak ada, maka done and doesn't atau doesn't-nya itu pasti tidak ada di negatif. Jadi langsung they wouldn't like to come with me, atau you can be serious with me dan seterusnya. Jadi don't diingat-ingat ya, tidak ada s, penambahan s. Jadi ketika depannya adalah he, she, it, maka tidak ada s di kalimat di modelnya. Seperti di situ contohnya he can, bukan he cans ya, tapi he can biasa. Kemudian juga bukan he can skies, tapi he can ski. Jadi baik verbnya atau modelnya tidak ada tambahan s. Kemudian there is no do and does in the question, karena tidak ada to be-nya, maka biasanya pertanyaannya itu menggunakan do atau does. Tapi karena sudah ada model, do and does-nya kita buang, kita hilangkan. Kemudian there is no done and doesn't in the negative. Kalimat negatif itu pasti kalimat yang ada not-nya.
they do not, they doesn't not, kemudian they cannot dan sebagainya. Kalau ada kata not di setelah to be setelah model, maka itu adalah negatif statement atau negatif sentence. Jadi biasanya untuk beberapa hal not itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada to be-nya. To be-nya yang biasa digunakan adalah am, is, are, itu juga bisa menggunakan not. Do and does itu sering menggunakan not. Tetapi kalau menggunakan model, do, kemudian does, kemudian did, kemudian am, is, are itu dihilangkan. Cukup pakai modelnya saja. Oke. Kemudian models atau model verbs do not have infinitive or ing form. Jadi tidak ada bentuk verb satu secara perintah. Jadi infinitif itu lebih ke bagaimana, lebih ke seperti kalimat perintah, to read, to write, kemudian to drink. Jadi harus itu sering tidak digunakan. Jadi ketika kalian sering melihat I want to drink atau I want to drink, itu yang namanya infinitif. Jadi ada tambahan to sebelum verb, itu namanya infinitif. Kemudian ada verb ing. Verb ing juga sudah saya jelaskan kemarin. Mungkin nanti untuk to dan seterusnya nanti saya bahas kalau enggak di verb sendiri atau enggak di noun sendiri. Jadi nanti saya bahas di sana aja. Jadi infinitif itu pasti di depannya ada to, kemudian verb ing tinggal ditambah ing. Tetapi untuk model tidak ada namanya to di depan model atau tambahan ing di modelnya. Di situ kalau kalian lihat di share screen saya atau di modul yang saya berikan, kata pertama ada kata to dan can. To-nya dicoret, langsung can-nya saja. Kemudian ada canning. Tidak ada dalam bahasa Inggris itu tulisan canning. Pasti langsung can. To must itu enggak ada, langsung must atau must, tidak ada musting juga. Jadi di sini tidak berpengaruh ke gerundnya ya. Jadi mau pakai present continuous pun yang diubah bukan modelnya tapi verbnya. Pengubahan verb itu pun juga harus menggunakan to be, tambahan be dan sebagainya. Jadi nggak boleh langsung misal I can I can drinking, itu nggak boleh karena setelah can itu harus verb 1. Maka setelah model itu harus verb 1, jadi harus tambahi I can be drinking atau I can be drink dan sebagainya. Jadi nggak boleh langsung ditambah. Kemudian di situ ada she must study, a strong obligation, kemudian ada we should model verb followed by infinitive without to. Jadi infinitive itu verb 1 tanpa to. Di situ ada she must study, strong obligation, kemudian ada she should have a gun the other way, recommendation, kemudian he could play football in his youth, ability in the past. Jadi setiap model yang kalian gunakan, setiap model di atas tadi, ada beberapa tadi di atas yang sering kalian gunakan atau yang mungkin kalian gunakan tapi nggak tahu maknanya gimana. Itu setiap kata-katanya itu memiliki arti sendiri-sendiri atau memiliki penekanan sendiri-sendiri. Yang pertama itu ada kata she must study, itu artinya strong obligation. Jadi kamu dipaksa harus belajar. Kemudian we should have gone to other way, recommendation. Jadi penggunaan kata should itu bisa seharusnya, kalau diartikan ya, kita seharusnya pergi dengan jalan lain. Itu sifatnya biasanya rekomendasi atau suggestion. Kemudian he could play football in his youth, ability in the past. Jadi could, can itu bisa diartikan sebuah ability atau bisa diartikan sebagai sebuah probability. Nanti penjelasannya ada di bawahnya.
Oke, kemudian modal verb do not have all the tenses. Jadi kebanyakan untuk model itu jarang banget saling berkaitan dengan tenses. Tensesnya pun kalaupun dikaitkan dengan tenses di model itu cuma ada dua, ada past, kemudian ada present. Kalau future-nya ada will. Jadi sebenarnya cuma ada past, ada present. Jadi entah itu nanti pastnya itu past perfect atau past biasa, entah itu presentnya itu present biasa atau present perfect, penggunaannya tetap penggunaannya tetap hanya dua, yaitu past dan present, hanya can dan could, tidak ada tambahan apapun. Kemudian modal verb use the other verb to complete the tenses. Jadi kalaupun itu nanti diubah menjadi berkaitan dengan tenses, maka model-model itu bisa diubah dengan bentuk yang lain. Biasanya yang bisa diubah itu adalah can dan must. Can bisa diubah menjadi be able to, kemudian must itu bisa diubah menjadi have to atau had to. Contohnya di situ they can play the piano, kemudian they will be able to play the piano in the future. Jadi di situ tensesnya kan will, future-nya present future, maka they will be able. Kan tadi kan tidak boleh setelah will, meskipun dia di sini sebagai satu pasangan dengan future, present future, tetapi dia statusnya juga model, maka dia tidak boleh langsung digabung dengan can, karena can itu juga model. Jadi harus diubah menjadi be able to. Kemudian you must come early, you had to come early yesterday. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau ada kata can kemudian diubah menjadi be able to, kemudian ada kata-kata must diubah menjadi have to, itu sebenarnya sama. Fungsinya juga sama sebagai model, cuma mungkin kaitannya nanti dengan penggunaan tensesnya. Jadi model tidak berkaitan dengan tenses, tapi perubahan-perubahan kata-katanya, perubahan seperti perubahan be able dan have to itu nanti berkaitan dengan tenses yang digunakan. Oke, model secara konsep they can have more than one meaning depending on the situation. Jadi dalam bahasa Inggris terutama ya, bukan hanya model ya, hampir semuanya setiap kata itu biasanya memiliki lebih dari satu arti atau satu makna. Karena kalau saya lebihnya disebut makna aja ya, jangan arti. Kalau arti itu semuanya sama, artinya pasti itu, tapi maknanya itu tergantung dari situasi yang ada. Pertama, di situ ada single concept model, they have one meaning. Jadi hanya beberapa model yang itu hanya memiliki satu konsep atau satu makna. Kemudian ada double concept model, itu ada two meanings tergantung situasinya nanti. Kemudian models in the past, they are used to express a situation in the past. Jadi hanya ada satu meaning, kemudian ada dua meaning, kemudian model yang hanya digunakan untuk mengekspresikan apa yang terjadi di masa lampau. Oke, di situ single concept model ada will, kemudian ada might, kemudian ada should, kemudian ada ought to, kemudian ada had better. Konsepnya di situ juga dijelaskan will berkaitan dengan future atau masa depan. Example-nya Joe will travel to New York next week. Kemudian ada might, small probability, I might move to Canada someday. Jadi saya mungkin akan pindah ke Kanada dalam beberapa hari. Probability-nya atau kemungkinan dia akan pindah itu sangat-sangat kecil. Ada kemungkinan pindah, tapi sangat kecil kemungkinannya.
Makanya di situ penjelasannya penggunaan kata might itu adalah small probability. Kemudian ada should atau seharusnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Example-nya ada you should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Itu sifatnya biasanya rekomendasi atau suggestion. Kemudian ada ought to, ada di situ lebih formal recommendation. We ought to know about the first aid. Jadi kita seharusnya tahu tentang first aid atau pertolongan pertama. Jadi kalau should itu biasanya lebih sering digunakan, sifatnya lebih formal dan informal bisa. Tapi yang sering kalau sifatnya sangat-sangat formal seperti di academic writing, kalian nulis jurnal dalam bahasa Inggris itu biasanya menggunakan kata ought to. Kemudian ada had better, I had better study or I will fail the test. Jadi sifatnya had better adalah warning. Saya lebih baik belajar atau saya akan gagal dalam tes. Itu yang single konsep model. Ada will, ada might, ada should, kemudian ada ought to, kemudian ada had better. Kemudian ada double konsep model. Di situ pertama ada might. Pertama dia berarti permission. Kalau kalian sering menggunakan may I come in atau may I help you, sifatnya adalah permisi atau permissionnya. Kemudian may yang kedua itu sifatnya good probability. We may visit Mexico this summer. Kita mungkin akan ke Meksiko musim panas ini. Jadi bedanya dengan might itu probability-nya kecil, tetapi kalau menggunakan kata may karena sifatnya itu adalah present, kalau kita pakai bentuk yang pertama ya, karena sifatnya present, maka biasanya itu lebih probability-nya lebih tinggi. Jadi kemungkinan dikerjakannya juga lebih tinggi. Kemudian must yang pertama, next itu ada must. Yang pertama itu responsibility, pertanggungjawaban. Everyone must pay taxes. Setiap orang harus membayar pajak. Jadi lebih ke kewajibannya, lebih ke pertanggungjawabannya. Kemudian must yang kedua assumption. She didn't arrive, she must be sick. Jadi dia tidak datang, dia mungkin sedang sakit atau dia bukan harus ya. Kalau kalian menerjemahkannya sama seperti yang di atas, everyone must pay tax. Setiap orang harus membayar pajak. Tetapi kalau di kedua, kalau kalian artikan dia harus sakit, seolah-olah kalian memaksa dia untuk sakit. Tetapi kita bisa mengartikannya sebagai dia tidak datang, kemungkinan dia sedang sakit, seperti itu. Kemudian ada model ketiga, ada would, bentuk past dari will. Di situ konsepnya adalah pertama past atau used to. When I was young, I would play soccer. Nah, jadi ketika saya muda, saya akan bermain sepak bola. Tetapi apa ya? Ini nanti maksudnya ke kalimat conditional sentence. Jadi kalau kalian tahu conditional sentence, ada kata if atau kata jika saya muda dan sebagainya, maka saya akan bla bla bla. Itu biasanya menggunakan would atau bentuk pasnya. When I was young, I would play soccer. Ketika saya muda, saya akan bermain sepak bola. Tetapi faktanya ketika dia muda, sebenarnya dia tidak bermain sepak bola. Dia hanya mengandai-andaikan. Kemudian yang kedua ada present unreal. I would buy the car but I can afford it. Present tapi unreal. Yang pertama past, kemudian yang kedua present sekarang, tetapi unreal, tidak nyata. Yaitu tadi sama. Kalau kita ngomong kalimat pengandaian, ya kita biasanya menggunakan would, jarang kita menggunakan will. Di situ ada I would buy the car but I can afford it. Kemudian yang model selanjutnya ada shall educated expression over, excuse me, I shall I clean.
lebih lebih ke penggunaan ketemu guru ngajar bahasa Inggris, misalnya manajemen bahasa Inggris, atau kalian jadi murid internasional, kemudian kebetulan pengajarnya pakai bahasa Inggris, maka penggunaannya biasanya shall I clean it, bisakah saya membersihkan ini, terus I shall, saya harus pergi sekarang, dan sebagainya. Jadi educated expression offer. Kemudian ada shall yang kedua, contractual obligation, the company shall pay on January 1st. Jadi kontrak dan sebagainya biasanya menggunakan kata shall juga. Kemudian ada cope unreal ability, I could go if I had time. Ini konsepnya masih sama seperti goal tadi. Dia ability, kemampuan, tetapi sifatnya unreal. Unreal tapi maksudnya tidak nyata. Tidak nyata berarti tidak mungkin akan dilakukan. Contohnya I could go if I had time. Dia akan pergi jika dia memiliki waktu. Tapi faktanya dia tidak memiliki waktu, makanya dia tidak pergi. Kemudian yang kedua ada could yang berkaitan dengan past ability. Jadi ini yang realnya, tapi bentuk pastnya. Kalau yang atas itu biasanya bentuknya present. Tapi meskipun present sering digunakan bentuk past juga sih. Jadi ya intinya sama seperti yang good di atas tadi, intinya tentang unreal ability. Kemudian yang could ada past ability, she could play the piano but she can't anymore. Jadi iya dulu dia bisa bermain piano, tetapi sekarang dia tidak bisa bermain lagi. Mungkin sudah lupa atau mungkin sudah lama nggak bermain piano, makanya dia lupa cara bermainnya. Tetapi di masa lalu dia punya kemampuan untuk bermain piano. Kemudian ada can, di situ ada present ability. Jadi ability yang sekarang, kemampuan yang sekarang dia miliki, we can speak English. Jadi ya sama seperti ability saya sekarang, I can speak English. Berarti saya sekarang bisa ngomong bahasa Inggris. Itu ability saya sekarang. Kemudian di situ ada permission, ada can I have a candy. Jadi kalau kalian sedang ingin membantu seseorang atau kalian sedang ingin meminta sesuatu kepada seseorang, gunakan kata-kata can atau kata-kata may atau kata-kata shall, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kalau secara umum biasanya menggunakan kata can dan may. Can I have you atau may I have you dan sebagainya. Jadi terserah penggunanya gimana. Tapi penggunaan kata shall itu biasanya lebih untuk academic expression ya. Jadi ketika di kelas dan sebagainya. Oke, kemudian di bawahnya kalian bisa lihat di model. Mungkin kalau di sini kelihatan agak kecil ya, karena share screen biasanya nggak terlalu jelas, tapi bisa kalian baca juga. Di situ ada kata can, di situ ada beberapa hal yang bisa digunakan. Pertama ada probability atau possibility, kemudian ada ability, kemudian ada permission, kemudian obligation atau advice, kemudian ada offers. Jadi tergantung, itu ada contoh-contohnya. Jadi kalian bisa menggunakan model yang mana, kemudian untuk concern atau kepada ekspresi yang mana. Can itu bisa digunakan untuk ability dan permission. I can play the piano atau can I go out tonight. Jadi lebih ke situ ya. Kemudian can atau cannot, dia ada 3. Pertama probability atau possibility, kemudian ada ability, kemudian ada permission. Ini kalau permission sifatnya bukan yang bertanya ya, tapi yang menjawab. Kalau bertanya kan pasti bentuknya positif. Nggak mungkin kalian bertanya meminta izin itu bentuknya negatif. Contohnya gini,
bisakah kalau yang di atas ya, can I go out tonight, atau bisakah saya pergi malam ini, itu kan kalimatnya positif, pertanyaannya positif. Nah, mungkin kan kalian tanya gini, tidak bisakah saya pergi untuk malam ini, kan nggak mungkin gitu. Kalau gitu pasti jawabannya pasti yes. Nah, iya nggak masalah sih kalian tanya seperti itu, cuma itu namanya bukan meminta izin, itu hanya untuk memperjelas. Yang namanya meminta izin itu pasti pertanyaannya berbentuk positif, bukan negatif. Di situ can atau cannot itu sering digunakan untuk probability dan possibility. Pertama itu contohnya si can be his mom, dia apa ya, di situ ada penjelasannya, si is too young, dia mungkin tidak bisa menjadi ibunya karena dia masih terlalu muda. Kemudian ability-nya I can't speak German. Kemudian permission-nya yaitu kalimatnya pasti, pertanyaannya pasti positif, jawabannya nanti negatif. Can I borrow the car? No, I can't. Oke, untuk pengucapannya, bedanya can sama can atau cannot itu sampai sekarang tuh masih belum bukan belum jelas, masih rancu. Maksudnya rancu gini, kalau kita pakai yang orang Inggris bukan orang Amerika, kalau kita pakai aksennya orang Inggris atau British English, dia pakainya can, bukan can. Tetapi kalau pakai aksennya Amerika atau American English, itu pakainya biasa can. Jadi nanti kadang kita tidak bisa membedakan can bisa atau can tidak bisa. Makanya sering banget kalau kata-kata penggunaan model can and can itu biasanya menggunakan aksen dari British English. Jadi ada can, ada can. Atau kalau kalian nggak mau ribet, ini berlaku umum ya, kalian bisa menggunakan cannot, itu yang kalau kalian nggak mau ribet. Tapi kalau kalian mau ribet, yaitu kalian harus jelas pakai aksennya mana, aksen British atau aksen American English. Oke, itu yang can sama cannot. Saya pakai cannot aja biar enak. Kemudian ada might, di situ ada it might rain tomorrow, berkaitan dengan probability atau possibility. Jadi berkaitan dengan kemungkinan apa yang akan terjadi. Contohnya di situ it might rain tomorrow, mungkin besok akan hujan, mungkin, belum tentu hujan juga kan, masih kemungkinan. Kemudian di situ ada 3 sama seperti can, ada probability, kemudian ada ability, kemudian ada permission. Jadi semuanya bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada might. Di situ ada probability, kemudian ada permission, ada it might rain tomorrow, kemudian ada might I leave the table, kemudian ada must, she must be his sister because they look alike, probability, kemudian ada obligation atau advice, you must leave before the clock strikes 12. Jadi dia mungkin yang pertama ya, probability, dia mungkin sister atau sepupu atau saudara perempuannya karena dia kelihatan sama. Yang kemudian di obligation atau di advice, you must leave before the clock, intinya sama seperti yang di atas. Kemudian have to, kalau have to itu lebih banyak ke advice, obligation, dia nggak mungkin di probability, nggak mungkin di ability, nggak mungkin di permission, tapi kebanyakan di advice-nya. Jadi sisanya bisa kalian baca sendiri karena masih banyak. Ada must, ada have to, kemudian ada shall, kemudian ada should atau ought to, kemudian had better,
kemudian would. Jadi sisanya bisa kalian pelajari. Kemudian ada model in the past. Di situ ada their model refer the action that happened in the past. Itu ada model, ada have, kemudian ada verb in past participle. It must have been a difficult decision. Jadi konsepnya sama seperti tadi ya, subjek, model, verb. Jadi model itu bisa ditaruh, model itu harus ditaruh setelah subjek. Setelah subjek itu harus nggak boleh ditambah kalau pakai model, tidak boleh menggunakan dua model dalam satu sentence. Berkaitan dengan past, di situ contohnya model plus have plus verb in past participle. Karena setelah model itu nggak boleh verb lain selain verb infinitif atau verb satu, maka ketika kita ingin mengubahnya menjadi past, maka kita harus menambahkan bentuk pastnya. Seperti contohnya pakai have, model have, kemudian verbnya pasti verb participle. Kemudian ada should have, verbnya verb 3 past participle. Oke, di situ contohnya banyak, ada must have, kemudian may, could have, couldn't dan sebagainya, termasuk usage-nya, penggunaannya untuk apa, kemudian contohnya apa. Must have logical conclusion on the past event, kemudian may atau might deduction on past event, kemudian ada possibility to do something when unfulfilled, dan seterusnya. Di sini semuanya jelas ya. Setelah model dia pasti pakainya have atau verb 1, nggak mungkin dia pakai had. Yang nanti diubah menjadi bentuk pasnya itu bisa di depannya atau di modelnya, entah itu pakai will, pakai would, pakai can, pakai could, pakai shall atau should, dan seterusnya, tergantung penggunaannya, tergantung kalian mau apa. Di sini ada usesnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti apa, kalian bisa baca sendiri. Oke, kemudian ada beberapa hal yang sebenarnya dia tidak masuk dalam kategori model, tetapi ketika dia ada tambahan tertentu atau di situ lebih banyak tambahan to ya. Jadi like to, want to, need to, have to dan sebagainya, maka dia akan diperlakukan seolah-olah dia adalah model. Jadi dia sebenarnya bukan model, dia sebenarnya cuma kalimat pelengkap biasa. Tetapi ketika ada tambahan-tambahan seperti to dan seterusnya sampai ke bawah, maka dia nanti diperlakukan seperti models. Kalau diperlakukan seperti models, maka sama. Setelah model itu harus verb infinitif, tidak boleh pakai verb past participle dan sebagainya. Jadi harus bentuknya adalah verb 1 semua. Karena setelah kata to dimanapun di bahasa Inggris itu pasti verb 1. Di situ ada like to, konsepnya seperti enjoy. Example-nya I like to watch, kemudian want to, desire, John wants to buy a car. Jadi kalau di sini beda dengan model yang di atas, dia tidak perlu tambahan s dan sebagainya, tapi di sini dia harus pakai s. Kemudian need to, we really need to talk. Jadi dia sifatnya model, tetapi sebenarnya dia adalah verb. Jadi aturan tenses pas bentuk present dan bentuk past itu berlaku di sini. Jadi ada tambahan s, ada perubahan bentuk dari verb 1 ke verb 2 atau verb 3 itu berlaku. Tetapi yang tidak berlaku adalah setelah kata to.
Setelah kata to, dia harus tetap verb 1, tidak boleh selain verb 1. Kemudian ada have to, kemudian ada have got to, have to obligation sama seperti yang di atas. Kemudian have got to ini fungsinya nanti lebih sama ke di sini. Kemudian ada look forward to, kemudian future plan. I look forward to seeing you again. Jadi saya berencana atau saya ingin melihat kamu lagi. Jadi future-nya nanti pakainya look forward to. Oke, mungkin itu dulu. Di sini praktis-praktis nggak perlu kalian kerjakan. Ini hanya contoh aja. Kalian bisa lihat sendiri. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Not yet, sir. Serius? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hari ini nggak ada quizzes, jadi hari ini free. Setelah selesai kalian bisa leave nanti nggak apa-apa. Tetapi seperti yang kalian lihat di Elma kan ada tugas yang saya berikan, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup atau japri ke saya juga nggak apa-apa. Perintahnya juga jelas, cukup ditulis jawabannya saja, nggak usah ditulis pertanyaannya. Saya tahu kok itu jawaban yang mana, nanti saya cek bisa. Silahkan dikerjakan di Elma. Itu sifatnya offline ya, jadi kalian bisa download dulu soalnya, kalian kerjakan offline, baru nanti kalian submit dalam bentuk PDF. Kemudian form file name-nya di situ ada, seperti apa kalian bisa lihat. Kemudian batas waktunya seperti biasa, kalau saya tugas itu biasanya 1 minggu, di situ tertulis sampai tanggal 10 kalau nggak salah. Jadi kalian punya waktu banyak untuk mengerjakan. Oke, itu dulu tugas. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. kalau nggak ada pertanyaan soal materi atau tugas, mungkin itu dulu materi saya hari ini. Jadi hari ini kita cepat aja karena mungkin penjelasannya juga sudah banyak juga di modul, bisa kalian baca sendiri. Tinggal nanti praktisnya aja setelah semester. Oke, sekian dari saya. Nanti ketemu minggu depan. Saya lupa materinya apa, nanti saya cek lagi. Nanti mungkin seperti biasanya hari Minggu atau hari Sabtu materi sudah saya upload di Elma, bisa kalian baca sendiri. Nanti seperti biasa saya hanya akan memberikan tambah-tambahan ketika Google Meet saja, jadi nanti waktunya tidak terlalu banyak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oh iya, sebentar, saya lupa tadi. Untuk presensinya nanti saya kirim di WA aja ya, di WA grup aja. Baik, ya. Pak. Jadi Iya, Pak. Baik, Pak. oke, silakan kalau mau, nggak apa-apa.